Bab 201, Hati. Peternakan telah mencapai level 21, yang telah memberi banyak manfaat bagi Zhao Hai dan lainnya. Jika peternakan mencapai level 21, apa yang akan mereka dapatkan? Memikirkannya saja sudah membuat hati seseorang tergerak. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun, mereka dapat memelihara lebih banyak binatang ajaib dan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Meski mereka hanya memelihara kelinci bermata biru, mereka masih bisa mendapatkan lebih banyak koin emas. Hijau mengangguk. Mereka tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah naik level. Bagi mereka, menaikkan tingkat pertanian bukanlah masalah besar. Pertanian adalah satu-satunya hal yang penting. Selama peternakan bisa naik level, mereka akan dapat mendetoksifikasi Zhao Hai ketika mereka mencapai level 30. Sekarang Zhao Hai memiliki Zhao Wen dan Cai Er di sisinya, mereka tidak lagi menjamin keselamatan Zhao Hai. Mereka hanya ingin Zhao Hai membuang racunnya sesegera mungkin. Saat itu, dia sudah bisa menikah dan punya anak. Jika Zhao Hai tahu apa yang memikirkan Hijau dan yang lainnya, dia tidak akan tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia telah memikirkan hal-hal ini sepanjang hari, dan dia menjadi tidak sabar. Namun, di mata Green dan yang lainnya, tugas terpenting Zhao Hai adalah menikah dan memiliki anak. Faktanya, Zhao Hai sedang mengalami sedikit sakit kepala. Sejujurnya, dia memiliki perasaan terhadap Laura. Bagaimanapun, dia sangat cantik dan memiliki kepribadian yang baik. Namun, Zhao Hai tidak bisa melepaskan Meg. Mengesampingkan segalanya, Zhao Hai sudah sangat terkesan karena dia akan menemaninya menghadapi Zhao Wen, seorang ahli LV9. Bohong jika Zhao Hai mengatakan bahwa dia hanya disentuh oleh Meg. Setelah Zhao Hai bangun, dia merawatnya. Dia juga menemukan bahwa dia tertarik padanya. Selain kejadian ini, mustahil bagi Zhao Hai untuk menyerah. Zhao Hai adalah seorang pria yang percaya pada cinta. Dia juga seorang kesempurnaan. Ia percaya bahwa cinta seseorang tidak dapat dibagi oleh terlalu banyak orang. Itu bukan lagi cinta. Apa yang disebut cinta universal hanyalah cara yang lebih elegan untuk diungkapkan. Namun, ketika cinta benar-benar datang, hal itu benar-benar di luar kendalinya. Semakin Anda ingin mengendalikannya, semakin Anda tidak bisa. Itu seperti narkoba, dan itu akan membuatmu tenggelam ke dalamnya tanpa kamu sadari. Ketika Anda benar-benar menemukan cinta, tetapi pandangan Anda tentang cinta sama sekali berbeda dengan Anda, pilihan apa yang akan Anda ambil? Bagi seorang pria, ini mungkin pilihan yang bagus. Monogami tidak diperbolehkan di benua Bahtera, jadi dia akan menikahi semua orang saja. Namun, bagi seorang idealis, pilihan ini agak sulit. Zhao Hai menginginkan cinta yang sempurna, tapi dia tidak ingin mengendalikan hatinya. Hal apa yang paling membatasi di dunia ini? Itu bukan hukumnya, tapi hati rakyatnya sendiri. Ketika ada standar di hati rakyat, sangat sulit untuk melampaui standar tersebut. Zhao Hai juga seperti itu. Dia memiliki pandangannya sendiri tentang cinta, dan karena pandangan inilah dia masih perawan ketika dia berusia 20-an di bumi. Di bumi yang merupakan dunia yang penuh dengan bunga, Zhao Hai mampu menjaga hatinya. Di mata banyak orang, dia adalah kombinasi antara orang gila dan idiot. Tapi bagi Zhao Hai, apa yang dikatakan orang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Dia memiliki standarnya sendiri. Inilah kepribadian Zhao Hai. Dia tenang, lembut, dan bertanggung jawab. Namun, ada juga sedikit rasa bangga pada dirinya. Saat mereka berbicara, Zhao Hai dan yang lainnya memasuki ruang sela. Lalu, mereka pergi ke Rocky Mountain. Situasi di Bluestone Manor mirip dengan situasi di Benteng Iron Mountain dan Kota Bunga. Itu telah menjadi dunia bunga pelangi. Zhao Hai dan yang lainnya sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini, jadi mereka tidak terlalu terkejut. Setelah menetap di ruang tamu Villa Batu Hijau, Zhao Hai menghubungi makhluk undead yang mengikuti Laura kembali untuk melihat apakah terjadi sesuatu padanya. Yang mengejutkan Zhao Hai, tidak terjadi apa-apa di sana. Oroga berperilaku baik, dan para pengikutnya terlebih lagi. Tak satu pun dari mereka yang berani menimbulkan masalah. Kasa City juga sangat damai. Selain hari ketika Laura membawa kembali makhluk undead, yang menyebabkan keributan kecil, tidak ada hal lain yang terjadi. Zhao Hai tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia mengira anak buah Carlo setidaknya akan menimbulkan masalah atau mengirim seseorang untuk menyelamatkan mereka. Namun, sepertinya bukan itu masalahnya. Mengapa demikian?
Carlo seharusnya bukan orang yang mudah bergaul, bukan? Zhao Hai menjelaskan situasinya menjadi hijau. Wajah Green menjadi gelap ketika dia menoleh ke Zhao Hai dan berkata, "Tuan muda, saya khawatir masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Jika Carlo dan yang lainnya bertindak lebih awal, itu berarti dia tidak ingin menyerahkan masalah ini kepada para penyihir. Dia ingin melakukannya sendiri. Dia memiliki kekuatan, dan bisnisnya paling dekat dengan Kadipaten Van Sail. Jika dia ingin mengirim orang ke sana, dia akan melakukannya 2 hari yang lalu. Namun, mereka belum mengambil tindakan apapun. Artinya Carlo mungkin sudah memberitahu para penyihir tentang masalah ini. Saya ingin menyerahkannya kepada para penyihir untuk diselesaikan. Dengan cara ini, mereka tidak bisa bergerak. Lagi pula, butuh waktu untuk memindahkan orang-orang dari para penyihir." Zhao Hai menganggukkan kepalanya. Dia mengerti maksud Green. Jika masalah ini adalah sesuatu yang ingin diselesaikan sendiri oleh Carlo, mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia tidak peduli dengan kekuatan Carlo. Namun, jika masalah ini diserahkan kepada keluarga Magellan untuk ditangani, itu akan sedikit merepotkan. Para penyihir adalah keluarga bisnis kuat yang tersebar di separuh benua. Meskipun mereka sangat sombong dan memiliki banyak musuh, mereka memiliki metode sendiri, dan kekuatan mereka juga sangat kuat. Jika bukan karena ini, mereka tidak akan memiliki status mereka saat ini. Meskipun dia, Laura, dan Ivan telah bergabung, jika mereka melawan para penyihir, masih belum diketahui siapa yang akan menjadi pemenang terakhir. Alasan mendasar mengapa orang-orang di daratan tidak berani melawan klan bisnis dengan mudah adalah karena klan bisnis terlalu kaya. Mereka bisa menggunakan uang untuk menghancurkan orang sampai mati. Sekalipun sebuah keluarga besar kaya, itu tidak akan senyaman keluarga bisnis. Oleh karena itu, sangat sedikit keluarga besar yang menentang keluarga bisnis. Tentu saja, keluarga pebisnis juga jarang menentang bangsawan besar. Keluarga bisnis memang kaya, tetapi status mereka tidak setinggi bangsawan besar. Terlebih lagi, orang-orang yang berinteraksi dengan mereka sebagian besar adalah keluarga bisnis seperti mereka atau bangsawan kecil dan menengah. Para bangsawan papan atas itu tidak akan menurunkan statusnya untuk berinteraksi dengan keluarga bisnis. Sederhananya, kedua belah pihak punya kekhawatiran masing-masing, jadi mereka tidak akan bertindak gegabah. Namun, masalah ini menyangkut stabilitas keluarga Versailles, jadi Ivan telah membentuk aliansi dengan Zhao Hai dan yang lainnya untuk menghadapi para penyihir. Dan tentu saja, Carlo juga telah memikirkan hal ini, itulah sebabnya dia tidak melakukan tindakan gegabah, tetapi melaporkan masalah ini ke markas besar keluarga penyihir, dan meminta Sofan untuk mengambil keputusan. Hampir semua orang di benua itu tahu bahwa petarung peringkat 9 tidak bisa dianggap enteng. Bahkan jika klannya sendiri ingin mempekerjakannya, mereka harus membayar harganya. Oleh karena itu, jika kedua klan benar-benar berusaha sekuat tenaga, pada akhirnya mereka masih harus bergantung pada petarung di bawah peringkat ke-8 dan kekuatan finansial klan. Dalam hal kekuatan ekonomi, Kadipaten Versailles dan Laura mungkin tidak sebanding dengan para penyihir, tapi akankah para penyihir bertarung sampai mati dengan mereka? Jawabannya adalah tidak. Tidak peduli seberapa sombongnya keluarga Magellan, mereka tetaplah keluarga bisnis. Para pengusaha sangat mementingkan keuntungan, dan perang adalah hal yang paling membebani kekayaan rakyat. Kebanyakan pengusaha tidak menyukainya. Mustahil bagi keluarga Magellan dan keluarga Versailles untuk bertarung sampai kedua belah pihak menderita. Saus, rubah tua itu, tidak akan melakukan itu. Namun, keluarga Magellan pasti akan datang dan menangani mereka. Jika mereka tidak bergerak, mereka bukanlah keluarga Magellan. Jika mereka mengetahui bahwa mereka adalah orang yang penurut, keluarga Magellan pasti akan memusnahkan mereka. Namun, jika ternyata mereka sulit untuk digerogoti, keluarga Magellan mungkin akan menggunakan cara lain untuk mengatasinya. Sekarang, tampaknya apa yang mereka pikirkan sebelumnya mungkin menjadi kenyataan. Selama Carlo memberitahu keluarga Magellan tentang hal ini, segalanya tidak akan baik. Untungnya, mereka memiliki Zhao Wen dan Chai Er di sini, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang serangan klan Makidel. Bahkan jika klan Makidel berusaha sekuat tenaga dan meminta bantuan ahli peringkat 9, mereka tidak perlu takut. Namun, Zhao Hai masih tidak mau melawan keluarga Magellan. Namun, dia tidak punya pilihan dalam situasi saat ini. Lebih tepatnya, keluarga Versailles dan Laura sama-sama terlibat dalam masalah ini.
Kakek hijau, menurutmu apa yang akan dilakukan para penyihir untuk menghadapi kita? Zhao Hai bertanya dengan cemberut. Apakah mereka akan menggunakan cara komersial? Sayangnya tidak, Grim menggelengkan kepalanya. Zhao Hai terkejut. Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud dengan hijau. Keluarga bisnis paling baik dalam menggunakan taktik bisnis untuk menyerang musuh mereka. Menggunakan metode seperti itu untuk menangani keluarga Versailles bukanlah ide yang baik. Hal itu tidak hanya akan menimbulkan banyak masalah bagi keluarga Versailles, tetapi juga akan menguntungkan mereka. Glynn memandang Zhao Hai dan tahu apa yang dipikirkannya. Dia tersenyum dan berkata, taktik bisnis bisa membuat keluarga Versailles menderita kerugian besar, tapi tidak mungkin menghancurkannya. Terlebih lagi, begitu para penyihir melakukan itu sama saja dengan menyinggung semua keluarga besar lainnya. Jika para penyihir bisa menggunakan metode seperti itu untuk menangani keluarga Versailles, mengapa mereka tidak menggunakan metode yang sama untuk menangani keluarga lainnya? Jika para penyihir berani melakukannya, maka mereka tidak akan bisa berbisnis di benua itu. Semua bangsawan besar akan bekerja sama untuk menekannya sampai mereka merasa bahwa dia tidak lagi menjadi ancaman. Ini adalah salah satu metode yang digunakan para bangsawan agung. Zhao Hai tidak menyangka hal ini akan terjadi. Di dunia ini, ada beberapa kelompok keuangan besar yang bahkan dapat mempengaruhi arah perekonomian sebuah negara kecil. Dia tidak menyangka hal itu tidak akan berhasil di benua Bahtera. Pada akhirnya, kekuasaan masih menjadi hal terpenting di benua Bahtera. Hukum tidak mempunyai kekuasaan atas para bangsawan. Itu hanyalah alat yang mereka gunakan untuk membatasi orang lain. Bab 202, Or kelas 3. Namun, ini membuat Zhao Hai menghela nafas lega. Para penyihir tidak akan menggunakan cara komersial untuk menghadapinya, jadi mereka tidak perlu takut. Tidak mudah membeli hidup mereka dengan uang. Dapat dikatakan bahwa dunia ini penuh dengan bayaran pembunuh tentara. Tentara bayaran dan pembunuh ini semuanya adalah orang-orang putus asa yang berani melakukan apa saja selama mereka dibayar. Namun, bayaran tentara tidak sepenuhnya bodoh. Mereka tahu bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh mengganggu mereka, jadi ketika mereka menerima misi tersebut, mereka akan bertindak sesuai kemampuan mereka. Selain itu, tidak ada ahli yang kuat di antara tentara bayaran. Para ahli itu telah lama dibesarkan oleh para bangsawan besar. Siapa yang akan keluar villa setiap hari untuk hidup makan dan tidur di alam terbuka, dan kehilangan nyawa kapan saja? Namun, meski tidak ada master yang kuat di antara tentara bayaran ini memiliki banyak sarana. Secara umum, para prajurit yang dilatih oleh keluarga bangsawan sangat terampil dan memiliki pengalaman yang sebenarnya. Namun mereka tidak berasal dari dunia yang sama dengan tentara bayaran tersebut. Jadi, para tentara bayaran beberapa mengetahui cara seperti jebakan dan peracunan, tetapi para prajurit yang dilatih oleh keluarga bangsawan tidak mengetahuinya. Ini seperti novel yang pernah dibaca Zhao Hai sebelumnya. Tentara bayarannya adalah orang-orang dari 3 agama dan 9 sekolah, sedangkan prajurit yang dilatih oleh keluarga bangsawan adalah murid dari sekte besar. Tentu saja mereka akan diperlakukan berbeda. Green memandang Zhao Hai dan berkata, Tuan Muda, saya rasa kita tidak perlu terlalu khawatir sekarang. Sekarang kita memiliki Chai Er dan Zhao Wen, itu setara dengan memiliki 2 ahli peringkat 9. Jika para penyihir bertindak terlalu jauh, maka kita bisa membiarkan Chai Er dan Zhao Wen menangani mereka. Jangan lupa, ahli peringkat 9 keluarga kami berbeda dengan keluarga lain. Jika Anda ingin meminta ahli peringkat 9 dari keluarga lain untuk mengambil tindakan, Anda harus membayarnya, tetapi untuk keluarga kami, Anda tidak perlu melakukannya. Zhao Hai tertawa, itu benar. Sebenarnya, yang paling saya khawatirkan adalah Nona Laura dan yang lainnya. Masalah ini sudah begitu besar, dan pada akhirnya, itu semua karena kita. Saya selalu merasa sedikit menyesal. Grim tersenyum dan berkata, menurutku itu bukan hal yang buruk. Bagaimanapun juga, melalui kejadian ini, kami telah menjalin hubungan dekat dengan Laura dan keluarga Versailles. Ini adalah bentuk jaringan. Terkadang, jaringan sangat penting. Dulu, keluarga kami tidak memiliki banyak koneksi, jadi tidak ada yang membantu kami di saat-saat kritis. Namun, itu juga karena kami adalah bawahan Raja Lama. Jika kami mempunyai koneksi yang kuat, Raja Tua tidak akan menghargai kami. Zhao Hai mengerti maksud Green.
Keluarga Buddha dulunya adalah subjek yang menyendiri, pedang di tangan Raja Tua. Pedang ini hanya bisa dipegang di tangan Raja Tua. Jika pedang ini tiba-tiba menjadi anggota jaringan koneksi yang sangat besar, bagaimana Raja Tua bisa mempercayai mereka? Ketika saatnya tiba, para bangsawan bahkan tidak perlu bergerak. Raja Tua pertama-tama akan mengurus keluarga Buddha. Zhao Hai mengangguk, itu benar. Selama kami bertiga bertarung berdampingan, tentu saja hubungan kami tidak akan biasa-biasa saja. Kakek Green, kalau tidak ada yang lain, kita bisa pergi ke kota Kasa dalam 2 hari. Bagaimana menurutmu? Hijau mengangguk. Ada baiknya untuk melihat kota Kas. Pekarangan yang kami beli di kota Kas masih ada. Tuan Muda, menurut Anda apakah kita harus menyiapkan titik teleportasi di sana? Zhao Hai berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, quote, saya kira tidak demikian. Kami sangat dekat dengan kota Kasa. Akan rugi jika kita membangun titik teleportasi lain di kota Kasa. Kami hanya dapat membangun paling banyak 10 titik teleportasi sekarang. Kami sudah membangun 4, dan tersisa 6. Kita harus menggunakannya dengan hemat. Grimm memikirkannya dan setuju. Sangat nyaman bagi mereka untuk pergi ke kota Kasa sekarang. Entah itu xenomorph atau kuda pengejar angin, mereka bisa sampai ke kota Kasa dalam waktu yang sangat singkat. Itu jauh lebih nyaman daripada menggunakan kuda bertanduk bersisik. Untuk menyiapkan titik teleportasi hanya untuk setengah hari perjalanan, ukurannya tidak terlalu lebar. Grimm sangat jelas tentang penggunaan titik teleportasi. Titik teleportasi mewakili uang, dan pada saat dibutuhkan, bahkan bisa menyelamatkan nyawa. Zhao Hai berbalik dan berkata kepada Green, setelah ini, kita harus melakukan perjalanan ke dataran basement. Kita bisa membeli lebih banyak budak di sana dan menanam lebih banyak makanan untuk mereka. Kita harus menyiapkan titik teleportasi di sana. Grimm mengangguk. Aku pernah ke tempat para basement beberapa kali sebelumnya, tapi itu terjadi saat perang. Ada budak di sana. Meskipun kekuatan tempur mereka tidak kuat, ada baiknya membiarkan mereka bekerja. Budak para basement jauh lebih kuat dari budak manusia biasa. Zhao Hai mengangguk. Dia tahu apa yang dimaksud dengan warna hijau. Para orc dibagi menjadi 3 kelas. Kelas tertinggi adalah pertarungan-pertarungan. Balapan pertarungan adalah perlombaan dengan kekuatan tempur yang dahsyat, seperti perlombaan singa, perlombaan harimau, perlombaan serigala, perlombaan elang, perlombaan ular, dan lain sebagainya. Kelas kedua adalah kelompok etnis. Ras ini mencakup beberapa ras yang tidak terlalu kuat dalam pertarungan tetapi memiliki tingkat kekuatan tempur tertentu, seperti ras sapi dan ras domba. Klan babi dan sebagainya. Ras ketiga adalah klan budak. Klan-klan ini adalah yang terlemah di antara para orc, seperti klan kelinci, klan ayam, klan tikus, dan sebagainya. Klan Buddha juga termasuk beberapa tawanan perang yang terjebak dalam perang dengan klan manusia. Tawanan perang ini memiliki status yang sama dengan klan budak. Setelah mereka datang ke para orc, beberapa klan manusia menikah dengan orc dari klan budak dan melahirkan klan baru, klan setengah binatang. Klan setengah binatang lahir sebagai klan budak. Namun, Buddha para orc memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada Buddha umat manusia. Setengah orc berbeda. Status mereka mirip dengan Buddha umat manusia. Tentu saja, ini hanya di permukaan saja. Budak dari ras orc disebut budak karena mereka memiliki tuan. Selama tuannya menginginkannya, budak-budak ini bisa dijual kapan saja. Namun, sangat sedikit orang di benua itu yang mau membeli budak dari para orc, karena budak dari para orc berbeda dengan yang ada di Kekaisaran Arkas. Para orc tidak tahu cara menanam apapun. Mereka kebanyakan merumput, jadi para budak juga tidak tahu cara bertani. Mereka hanya tahu cara merumput. Namun, Kekaisaran Arkas sebagian besar bertani, dan hanya ada sedikit padang rumput yang bisa digunakan untuk merumput. Bahkan jika mereka membeli budak orc, mereka harus meminta orang untuk mengajari mereka cara bertani, dan mereka mungkin tidak bisa melakukannya dengan baik. Kerugian ini jauh lebih besar dibandingkan membeli budak di daratan. Namun, ini bukan masalah bagi Zhao Hai dan yang lainnya. Lagi pula mereka tidak punya banyak tanah. Jika mereka belajar dari para budak, mereka harus bisa belajar dengan cepat. Bertani itu mudah dan sulit. Selama dia mendapat bimbingan dari orang yang lebih tua, itu seharusnya tidak menjadi masalah baginya setelah beberapa tahun lagi.
Zhao Hai benar-benar ingin pergi ke padang rumput orc. Ada banyak jenis monster berbeda di sana, dan masih banyak lagi yang cocok untuk manusia. Jika mereka pergi ke sana, mereka akan bisa mendapatkan banyak monster, dan mungkin mereka bisa meningkatkan level pertanian mereka. Pada saat ini, teriakan elang terdengar dari langit. Seekor elang turun dari langit. Itu adalah elang yang diberikan Zhao Hai kepada Laura. Namun elang ini jelas belum dimodifikasi oleh ruang, sehingga belum berubah menjadi merah. Zhao Hai melambaikan tangannya, dan elang masuk ke dalam rumah. Zhao Hai memperhatikan ada tas kecil yang diikatkan ke cakar elang, dan tas itu berisi banyak barang. Zhao Hai membuka ikatan tasnya dan melihat setumpuk kertas merah di dalamnya. Itu adalah surat nikah yang diinginkan Zhao Hai. Zhao Hai melihatnya dan menemukan bahwa pengerjaannya sangat bagus. Zhao Hai memberikan akta nikah kepada Hijau, dan Hijau mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati. Dibuat dengan baik, dan kualitas kertasnya juga sangat bagus. Ada juga selembar kertas di dalam tas. Selembar kertas ini adalah informasi yang diberikan Laura kepada Zhao Hai. Saat ini, sebagian besar kekuasaan Laura terkonsentrasi di Kadipaten Versailles. Meskipun dia dapat memperoleh beberapa informasi dari tempat lain, informasi itu tidak terlalu detail. Jadi, dia tidak memberikannya kepada Zhao Hai. Zhao Hai melihat lebih dekat laporan itu. Laporannya sangat rinci. Laura telah menuliskan reaksi berbagai keluarga di Kansas City. Meskipun tidak ada hal besar yang terjadi di Kansas City, Zhao Hai dapat melihat bahwa ada arus bawah. Tentunya para pedagang besar di kota Kas itu juga mengetahui tindakan Laura. Orang-orang itu tidak bodoh. Laura memiliki jaringan intelijennya sendiri, begitu pula mereka. Apalagi Laura sempat membuat keributan besar beberapa waktu lalu. Jika orang-orang itu tidak curiga dan menemukan sesuatu, mereka tidak akan menyerah. Tidak ada rahasia nyata di dunia ini. Selama seseorang menyelidikinya dengan cermat, mereka pasti dapat menemukan beberapa petunjuk. Banyak dari keluarga bisnis besar yang mengenal Oroga. Kita harus tahu bahwa Oroga adalah salah satu bawahan Carlo yang paling berpengaruh. Sekarang dia ditahan oleh Laura, bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa pasti telah terjadi sesuatu antara Laura dan Carlo. Semua keluarga besar di benua itu memiliki pemahaman tertentu tentang keluarga penyihir. Mereka juga mengetahui status Laura dan Kelun dalam keluarga penyihir. Oleh karena itu, ketika Laura dan Carlos saling menantang, keluarga bisnis besar tersebut berniat untuk menonton pertunjukan tersebut. Namun, mereka kemudian menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Keluarga Versailles sepertinya terlibat dalam masalah ini. Hal ini membuat keluarga bisnis besar menjadi sangat bingung. Meskipun Lola telah membantu keluarga Versailles, dia seharusnya tidak memiliki reputasi sebesar itu untuk meminta bantuan keluarga Versailles. Setelah penyelidikan mereka segera menemukan tujuan Carlo. Itu terlalu jelas. Hari kedua setelah Oroga tiba di kota Casar, dia pergi ke rumah Duke untuk berkunjung. Pada hari kedua, dia ditahan. Kemudian, Laura pergi ke Rocky Mountain dan diserang. Setelah itu, dia kembali dengan sekelompok besar makhluk undead. Jika mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka tidak akan bisa menetap di kota Casar. Bab 203, Kemampuan Cair. Sejujurnya, cabang-cabang keluarga bisnis besar di kota Kasa ini pernah mengincar Zhao Hai sebelumnya. Bisnis mereka berlokasi di Kadipaten Versailles, sehingga mereka melihat peluang bisnis yang diwakili oleh produk Paradise sebelum Carlo. Namun, orang-orang ini tidak mengambil tindakan. Mereka tahu betul bahwa Zhao Hai lah yang telah merusak rencana mereka. Meskipun dia telah merencanakan rencana mereka, dia telah memberikan bantuan besar kepada keluarga Versailles. Bagi keluarga Versailles, Zhao Hai sangat penting. Mempersulit Zhao Hai sama dengan menampar wajah keluarga Versailles. Jika mereka masih ingin berbisnis di Kadipaten Versailles, mereka tidak dapat menyentuh Zhao Hai. Selain itu, keluarga bisnis besar tidak berani meminta izin hitam. Penyihir hitam terkenal sulit menghadapi benua itu. Jika Anda benar-benar memprovokasi dia mungkin tidak akan beristirahat sampai Anda mati. Meskipun mereka mempunyai bisnis besar, jika mereka diganggu oleh penyihir hitam, kerugian tidak bisa dihindari. Pengusaha adalah yang paling tidak mau mengeluarkan uang. Mereka semua memperhatikan keharmonisan untuk menghasilkan uang. Diperbarui dari novel Bein, C. Om. Sejujurnya,
Keluarga-keluarga besar bisnis ini tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga marginal, namun kini keluarga marginal sudah berkuasa dan menjadi pusat perhatian, mereka tidak ingin berselisih dengan mereka. Sehubungan dengan hal ini, klan bisnis besar masih ingin menonton pertunjukan tersebut. Namun, mereka tetap melakukan persiapan. Orang-orang dari klan besar bisnis ini tidak menyangka bahwa klan Versailles akan kalah. Bagaimana mungkin sebuah keluarga besar yang sudah memiliki kadipaten sebagai wilayah kekuasaannya bisa kalah dari klan bisnis? Itu tidak mungkin. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bangsawan besar mempunyai lingkarannya sendiri. Lingkaran keluarga pebisnis tidak bisa dibandingkan dengan lingkaran bangsawan besar, karena lingkaran bangsawan besar lebih kokoh dan kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bisnis keluarga. Jika keluarga bisnis mengendalikan uang, maka bangsawan besar mengendalikan kekuasaan. Terkadang Anda tidak bisa membeli kekuasaan dengan uang, namun dengan kekuasaan, Anda bisa mendapatkan uang. Segalanya di sepanjang itu. Justru karena gagasan inilah keluarga-keluarga bisnis besar itu melakukan beberapa persiapan. Mereka belum siap berkumpul dengan keluarga Versailles. Sebaliknya, mereka akan berhadapan dengan para penyihir. Meskipun mereka semua adalah keluarga bisnis, para penyihir terlalu sombong dan memiliki reputasi buruk di dunia bisnis. Sekarang para penyihir akan melawan keluarga Versailles. Ini adalah kesempatan bagus untuk menghadapi para penyihir. Tentu saja mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Kecerdasan yang diberikan Laura kepada Zhao Hai tidak mencakup semua informasi. Tidak peduli seberapa kuat jaringan intelijen Laura, mustahil baginya untuk mengetahui informasi rahasia tersebut. Dia baru mengetahui bahwa beberapa keluarga bisnis besar sedang memainkan beberapa trik kecil. Setelah Zhao Hai menjelaskan masalah tersebut kepada Grimm, dia menyadari bahwa target dari keluarga bisnis besar itu mungkin bukan keluarga Versailles. Mereka baru saja menyinggung keluarga Versailles. Dan jika kali ini mereka berurusan lagi dengan mereka, itu akan dianggap sangat menyinggung keluarga Versailles. Mereka tidak akan bisa berbisnis di Kadipaten Versailles di masa depan. Jadi, Grimm berpikir bahwa target dari keluarga-keluarga itu mungkin adalah keluarga penyihir. Zhao Hai setuju dengan kata-kata Grimm. Keduanya mengobrol sebentar sebelum Zhao Hai menulis surat terima kasih kepada Laura dan melepaskan Hawk. Setelah melepaskan Hawk, Zhao Hai mengeluarkan beberapa tas interspatial dan memberikannya kepada Grimm dan yang lainnya. Kantong interspatial ini berasal dari benih yang dibelinya di masa lalu, dan sebagian lagi berasal dari benih yang dibelinya baru-baru ini. Tanah di sela sangat luas, dan Zhao Hai telah meminta Chai menanam begitu banyak tanaman sehingga sudah ada beberapa tas interspatial. Grimm dan yang lainnya masing-masing punya satu, jadi masih banyak yang tersisa. Zhao Hai bersiap mengeluarkan semua tas interspatial. Tentu saja, dia tidak bisa menggunakan semuanya. Dia akan memberikan beberapa kepada Laura karena peralatan interspatial sangat populer di benua itu. Meski ruang di tas portal tidak terlalu besar, itu cukup untuk Gurney dan yang lainnya. Jika tas portal seperti itu dibawa ke daratan, biayanya setidaknya beberapa ribu koin emas. Setelah melepaskan elang, Zhao Hai dan yang lainnya kembali ke medium dan pergi ke kastil Gunung Besi. Sesampai di sana, Zhao Hai mengikuti Clint keluar dari kastil bagian dalam, berencana untuk melihat kastil bagian luar. Saat dia tiba di kastil luar, Zhao Hai menjadi tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bagian luar kastil akan lebih indah dari yang dia bayangkan. Semua rumah di bagian luar kastil kini ditutupi dengan bunga pelangi. Yang terpenting, semua jendela terhalang oleh tanaman merambat kecil dari bunga pelangi. Pada siang hari, tanaman merambat ini akan menggulung, tetapi pada malam hari, tanaman tersebut secara otomatis akan turun seperti tirai otomatis. Ini membuat Zhao Hai sangat senang. Begitu dia melihat tanaman merambat kecil, Zhao Hai segera memanggil Chai keluar. Chai suka tinggal di sela-sela. Dia adalah roh tumbuhan, dan ruang sela adalah tempat terbaik bagi tanaman untuk tumbuh, jadi dia secara alami lebih suka tinggal di ruang sela. Begitu Chai dipanggil oleh Zhao Hai, dia bertanya dengan bingung, "Tuan muda, untuk apa Anda memanggil saya?" Zhao Hai menunjuk ke tanaman merambat yang tipis dan berkata, "Chai, tanaman merambat yang tipis ini cukup bagus, tapi bagaimana dengan di musim dingin? Bukankah tanaman merambat yang tipis ini akan dibekukan pada musim dingin?" Mendengar kata-kata Zhao Hai, Chai tidak bisa menahan senyum, "Tuan muda, Anda meremehkan saya."
Saya berasal dari alam iblis, dan lingkungan di sana jauh lebih buruk daripada di sini. Di sana jauh lebih dingin sepanjang tahun, jadi saya tidak takut dingin. Juga, jangan meremehkan bunga-bunga itu. Mereka tidak hanya bersinar di malam hari, tetapi juga mengeluarkan sejumlah panas saat cuaca dingin. Jadi, suhu di kastil tidak akan terlalu rendah di musim dingin. Mendengar kata-kata Cair, Zhao Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Cair memiliki kemampuan seperti itu. Cair memandang Zhao Hai dan tersenyum, "Tuan muda, Anda tidak memahami situasi di alam iblis. Lingkungan di sana sangat buruk. Jika saya tidak memiliki begitu banyak kemampuan, bagaimana saya bisa mendapatkan rasa hormat dari makhluk iblis? Izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak hanya memiliki kemampuan ini. Beberapa makhluk di alam iblis juga mengandalkan makan daun yang saya tanam untuk mencari nafkah, jadi orang-orang di sana sangat menghormati saya." Zhao Hai menganggukkan kepalanya, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Jika Cair memiliki kemampuan seperti itu, bisakah dia menggunakan bunga Cair untuk membangun rumah kaca selama musim dingin? Jika dia berhasil, dia akan bisa menanam tanaman di tempatnya pada musim dingin, dan dia juga bisa menanamnya di luar. Zhao Hai dengan lembut menggelengkan kepalanya dan melemparkan pemikiran ini ke belakang kepalanya. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Bagaimanapun, musim dingin masih jauh, dan selama Cair ada di sini, akan terlalu mudah untuk menggunakan rumah kaca lagi. Zhao Hai dan Green perlahan keluar dari kastil. Ketika mereka sampai di luar kastil, mereka melihat para budak sedang sibuk bekerja. Sayuran kecil yang baru saja mereka tanam baru saja bertunas. Mereka harus menjaga dan membuang bibit-bibit kecil serta sisa bibit agar sayuran yang tersisa bisa tumbuh lebih cepat dan besar. Melihat warna hijau di tanah, baik Zhao Hai maupun hijau sedang dalam suasana hati yang baik. Mata Green dipenuhi air mata. Dia teringat kembali saat pertama kali datang ke gurun tanah hitam. Keputusasaan di hatinya. Saat itu, dia tidak punya pemikiran lain. Dia hanya ingin menyelamatkan nyawa Zhao Hai. Siapa sangka mereka akan berakhir seperti ini? Selanjutnya, Zhao Hai dan Green pergi ke ngarai untuk melihatnya. Jagung di sana sudah tumbuh sangat tinggi. Karena ada orang yang merawatnya, pertumbuhannya sangat baik. Zhao Hai sangat puas. Kemudian, Zhao Hai melihat lebih dekat pada kelinci bermata biru itu. Mereka juga berkembang sangat pesat. Mungkin karena mereka memakan daun lobak di luar angkasa, sehingga pertumbuhannya sangat cepat. Mereka akan bereproduksi. Inilah yang paling membahagiakan Zhao Hai. Hutan belantara tanah hitam sekarang berada di jalur yang benar. Lahan di sini hampir cukup untuk memberi makan mereka, dan ini merupakan hasil yang bagus. Setelah melihat tempat-tempat ini, Zhao Hai dan Green kembali ke ruang tamu kastil. Setelah mereka berdua duduk, Meg memberi mereka kaya. Zhao Hai menyesap kaya dan menghela nafas, quote, "Sekarang, aku akhirnya menjalani kehidupan yang baik." Hehe, kakek hijau, bukan begitu? Green mengangguk dan tersenyum. Itu benar, kami akhirnya mulai memiliki harapan. Hehe, saat pertama kali datang ke gurun tanah hitam, kami bahkan tidak berani bermimpi akan mengalami hari ini. Jika bukan karena ruang tuan muda, keluarga Buddha kita akan tamat. Zhao Hai juga tersenyum dan berbalik berkata pada hijau, "Kakek hijau, ayo kita pergi ke kota Kasa besok dan menemui Laura. Saya ingin memberinya beberapa tas luar angkasa dan memintanya membeli ikan untuk kita masukkan ke dalam parit. Sekarang kita punya Cair, kita bisa menggunakan tanaman rambatnya untuk membuat pagar, dan kita akan baik-baik saja. Karena serangga tanduk kristal, kita juga bisa menaruh ikan di gunung dan danau. Kita bisa makan ikan di masa depan." Gelin mengangguk, "Itu benar, Tuan Muda. Apakah menurut Anda kita bisa membiarkan Shaowen pergi ke rawa untuk menangkap binatang ajaib? Dia sangat familiar dengan rawa, jadi dia seharusnya baik-baik saja, kan?" Zhao Hai mengangguk, "Saya kira tidak. Namun, kita tetap harus berhati-hati. Jika binatang ajaib lain di rawa mengetahui situasi kita, itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Bukankah Shaowen mengatakan bahwa ada lebih dari 10 binatang ajaib di atas level 9 di rawa? Jika binatang ajaib ini datang mencari masalah dengan kita, itu akan lebih berbahaya daripada menghadapi orang-orang di daratan." Gelin menganggukkan kepalanya. Zhao Hai berkata, "Biarkan Shaowen menangkap beberapa binatang ajaib dalam skala kecil di rawa.
Setelah masalah ini selesai, kita akan pergi ke dataran basement. Pasti akan ada banyak binatang ajaib di sana. Saya yakin pada saat itu, level peternakan pasti akan meningkat. Clint menganggukkan kepalanya. Dia memiliki pemahaman tentang dataran basement dan tahu bahwa ada banyak binatang ajaib yang unik di benua itu. Jika dia benar-benar bisa membawa binatang ajaib itu keluar angkasa, akan sulit bagi ruang tersebut untuk tidak naik level. Bab 204, Wajah Keren yang Bau. Malam itu, Zhao Hai memberitahu Merlin dan yang lainnya bahwa dia akan pergi ke kota Kasa. Mereka tidak keberatan sama sekali. Sebaliknya, mereka sangat mendukung. Merlin, yang pernah bermitra dengan bangsawan besar di masa lalu, sangat jelas bahwa jika seorang bangsawan tidak memiliki kontak dengan orang lain dan tetap berada di wilayahnya sendiri, dia tidak akan mengalami perkembangan apapun. Meskipun keluarga Buddha tidak memiliki banyak koneksi di masa lalu, mereka masih memiliki banyak kontak dengan bangsawan besar demi kenyamanan dalam melakukan sesuatu. Karena identitas Zhao Hai, dia belum pernah berhubungan dengan siapapun sebelumnya. Hal ini sangat merugikan perkembangan mereka di masa depan. Merlin berharap Zhao Hai akan lebih sering pergi ke Kasa City dan lebih banyak berinteraksi dengan mereka yang berstatus. Padahal, Merlin juga punya rencana lain, yakni Laura. Sekarang Laura telah menjadi istri Zhao Hai. Dia tentu berharap Zhao Hai dapat lebih banyak berhubungan dengannya dan memupuk hubungan mereka sehingga mereka dapat memiliki akhir yang bahagia sesegera mungkin. Keesokan paginya, Zhao Hai memimpin Green dan Mac keluar dari Rocky Mountain dan langsung menuju kota Casar. Kali ini, Zhao Hai mengendarai Xenomorph. Itu adalah perjalanan paling nyaman, cepat dan stabil. Itu bahkan lebih nyaman daripada mobil Zhao Hai di dunia. Namun, Zhao Hai masih melepaskan beberapa kuda pengejar angin untuk mengikuti di belakang alien tersebut. Ketika mereka ingin mencapai kota Casar, Zhao Hai turun dari alien dan menunggangi kuda pengejar angin ke kota. Berita kedatangan Zhao Hai di kota Casar menyebar ke semua kekuatan besar dan kecil di kota saat dia memasuki kota. Zhao Hai adalah keberadaan misterius bagi semua kekuatan besar di kota Casar. Semua orang ingin mencari kesempatan untuk menghubunginya, tapi dia bersembunyi di Rocky Mountain, jadi mereka tidak pernah punya kesempatan untuk melakukannya. Kunjungan mendadak Zhao Hai ke kota Casar mengejutkan tidak hanya para pedagang tetapi juga Ivan. Namun, Ivan tidak bertindak terlalu keterlaluan. Meskipun dia ingin bertemu Zhao Hai, dia tetaplah Adipati Versailles, raja suatu negara. Akan membidik jika dia pergi berdiskusi dengan Zhao Hai seperti ini. Tentu saja, Laura langsung menerima kabar itu. Saat dia mendengar bahwa Zhao Hai ada di sini, dia menjadi terkejut. Dia baru saja mengirim seekor elang untuk mengirimkan surat kepada Zhao Hai kemarin. Mengapa dia datang ke sini hari ini? Namun, dia tidak punya waktu untuk menyalakannya. Dia langsung berkata pada Nier, quote, Nier, pergi dan panggil kakek Kun Seng. Juga, beritahu ayahku. Nier menjawab dan lari. Lola segera berdiri dan berkata dengan keras, Sele. Meskipun Seir adalah kepala tim keamanan Laura, dia tidak terlalu berkuasa. Namun, dia sangat setia. Dia sudah lama mengikuti Laura, jadi dia bukanlah pejuang yang tidak punya otak. Sekarang, dia juga bisa menangani beberapa hal untuk Laura. Dia lebih seperti seorang manajer daripada pemimpin tim keamanan. Hale segera berlari masuk dari luar. Dia tidak mengenakan baju besi apapun dan hanya mengenakan seragam prajurit sederhana. Dia segera membungkuk pada Laura dan berkata, Nona. Lola mengangguk dan berkata, cepat pergi. Buka pintu utama dan bersiap menyambut Pak kapan saja. Oh iya, pergi dan suruh dapur menyiapkan makanan enak. Apapun yang terjadi, kita harus membuat Tuan tetap tinggal untuk makan hari ini. Hales menjawab sebelum pergi. Laura juga berdiri dan melangkah menuju kamarnya. Setelah memasuki kamarnya, ia segera membuka lemari pakaiannya dan memilih pakaiannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memilih rok putri putih bulan favoritnya dan mengenakannya. Kun dan Karen pergi ke ruang belajar Laura, tapi mereka tidak melihatnya. Mereka bertanya kepada para pelayan dan mengetahui bahwa dia telah kembali ke kamarnya. Kun dan Karen sama-sama orang yang berpengalaman, jadi mereka langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Kun Seng tersenyum pada Karen dan berkata, Kuat, Tuan Muda Kelun, sepertinya kita harus segera menyiapkan mahar Laura. Saya harus menemui orangnya dulu, kata Kelun sambil tersenyum. Semua ayah seperti ini.
Melihat putrinya yang cantik dan cakap berdandan seperti anak nakal yang belum pernah dilihatnya, Klein merasa sedikit masam di hatinya. Kun Seng secara alami tahu apa yang dipikirkan Kelun. Ketika Ibu Laura menikah, Kun Seng memiliki pemikiran yang sama. Meskipun Kun Seng bukan Ibu Laura, mereka seperti ayah dan anak perempuan. Oleh karena itu, Kun Seng memiliki pemikiran yang sama dengan Kelun. Kun Seng tidak bisa menahan tawa ketika mendengar apa yang dikatakan Kelun. Ini bukan terserah kamu. Saat ini, Laura keluar kamar dengan gaun putri Wan Piece berwarna putih yang terbuat dari sarang laba-laba berkualitas tinggi, terlihat sangat cantik. Karen hanya bisa tersenyum melihat penampilan Laura. Namun, ketika dia ingat bahwa Laura berpakaian seperti ini karena Xiao Hai, ekspresinya menjadi gelap. Laura tidak menyadarinya. Dia berjalan di depan mereka berdua dan berkata, "Ayah, kakek Kun Seng, menurutmu gaunku cantik? Apakah kamu ingin mengganti ke yang lain?" "Kamu tidak perlu berubah," Kun Seng terkekeh. "Laura kecil kami adalah yang tercantik dengan pakaian ini." Wajah Karen menjadi gelap dan dia tidak mengatakan apa-apa. Laura juga memperhatikan ada yang tidak beres dengan Kelun. Dia bertanya pada Kelun dengan bingung, "Ayah, ada apa? Kenapa dia terlihat sangat pucat? Siapa yang membuatmu marah? Apakah eksperimennya gagal lagi?" "Aku baik-baik saja," Karen mendengus. "Saya sangat baik." Setelah mengatakan itu, dia memasuki ruang kerja dengan wajah muram yang membuat Laura bingung. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Kelen. Saat ini, suara ringkik kuda terdengar dari luar, disusul suara Sele, "Kuot, Tuan Xiao Hai ada di sini. Silakan masuk. Wanita itu sedang menunggu Anda." Ketika Laura mendengar perkataan Searle, dia segera merapikan bajunya dan berjalan menuju pintu. Ketika dia sampai di pintu, Xiao Hai, Hijau, dan yang lainnya kebetulan masuk. Mereka bertiga tidak sedang menunggang kuda. Kuda-kuda itu telah diserahkan kepada para pelayan di kediaman Sin, dan Searle memimpin mereka bertiga masuk. Laura segera menghampirinya dan membungkuk padanya, "Selamat datang, Pak. Mohon maafkan saya karena terlambat menyambut Anda." Xiao Hai terkekeh. "Anda terlalu baik, Nona Laura. Saya baru saja berjalan-jalan di kota hari ini. Aku tidak ada hubungannya. Sebaliknya, aku telah mengganggumu. Mohon maafkan saya." "Suatu kehormatan bagi saya Anda bisa datang, Pak," kata Laura sambil tersenyum. "Halo, Tuan Lin Ge dan Nona Meg. Silakan masuk." Kuot, Green dan Meg juga membungkuk pada Laura, lalu pada Kun. Mereka kemudian dibawa ke ruang belajar Laura. Saat mereka memasuki ruang kerja, mereka semua tercengang. Kelun sedang duduk di sana dengan ekspresi cemberut. Dia menatap Xiao Hai seolah Xiao Hai adalah musuhnya. Ini mengejutkan Xiao Hai. Dia melihat ke bawah pada dirinya sendiri dan tidak menemukan ada yang salah. Dia kemudian memandang Kelun dengan hati-hati dan menyadari bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung Kelun. Xiao Hai tidak bisa menahan diri untuk menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan berkata kepada Laura, "Nona Laura, siapa ini?" Laura juga memperhatikan bahwa ekspresi Karen tidak benar. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk menanyakan hal itu kepada Karen. Dia hanya tersenyum pada Xiao Hai dan berkata, "Ini ayahku." Mendengar bahwa itu adalah ayah Laura, hati Xiao Hai menegang. Dia segera berjalan ke depan dan membungkuk hormat kepada Kelun. "Kuot," Xiao Hai menyapa paman. "Saya datang berkunjung tanpa izin. Tolong jangan tersinggung." Kelun sempat marah, namun itu hanya keengganan seorang ayah untuk berpisah dengan putrinya. Dia tidak punya dendam terhadap Xiao Hai. Sekarang Xiao Hai sangat rendah hati dan sopan, dia langsung merasa sedikit malu. Dia segera berdiri dan membantu Xiao Hai berdiri. "Tuan, Anda terlalu sopan. Anda telah menyelamatkan Laura beberapa kali, jadi sayalah yang harus berterima kasih." Xiao Hai tersenyum. "Paman, kamu terlalu baik. Itu hanya ketidakadilan. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati." Laura menghela nafas lega saat melihat reaksi Kelun. Dia segera berkata, "Ayah, kamu tidak lagi berbicara dengan kakak Hai seperti ini. Silahkan duduk." Tidak ada orang luar di rumah itu, jadi Laura secara alami memanggil Xiao Hai, kakak Hai. Mendengar ini, ekspresi Kelun berubah menjadi jelek. Namun, Kren telah menerima pendidikan bangsawan sejak ia masih muda.
Dia dengan sopan mengundang Zhao Hai untuk duduk. Zhao Hai, sebaliknya, sedikit gugup. Dia dengan hati-hati duduk di samping kren. Laura melirik orang-orang di ruangan itu dan menoleh ke Thales, yang kemudian masuk. Sele, kamu bisa pergi sekarang. Dapatkan 2 makhluk undead untuk menjaga pintu dan tidak ada orang lain yang boleh mendekat. Hati-hati. Jika ada keadaan darurat, Anda bisa menghubungi saya secara pribadi. Thales menjawab sambil berbalik dan pergi. Dia bahkan menutup pintu untuk Laura. Karen memandang Laura dengan bingung. Melihat Thales telah pergi, Laura menoleh ke Zhao Hai dan berkata, "Kuot, saudara Hai, tidak ada orang luar di sini." "Baiklah topimu." Kakek Green juga. "Meg, jangan hanya berdiri di sana. Silakan duduk." Zhao Hai dan Green mendengus dan melepas topi dan helm mereka. Karen memandang Zhao Hai dengan kaget. Dia tidak mengira Zhao Hai masih begitu muda. Menurutnya, tidak peduli seberapa muda Zhao Hai, dia harus berusia 30-an. Untuk dapat mencapai level Zhao Hai di usia 30-an, dia sudah menjadi seorang jenius top. Namun, dia tidak mengira Zhao Hai berusia kurang dari 20 tahun. Laura juga duduk. Setelah membantu mereka mencapai Kea, mereka mundur ke belakang Laura. Laura memandang Zhao Hai dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Hai, kamu tidak datang ke sini hari ini hanya untuk berjalan-jalan, kan? Apa masalahnya?" Zhao Hai tersenyum. "Saya sebenarnya tidak datang ke sini untuk apapun. Saya hanya ingin melihatnya. Oh, saya juga punya beberapa hadiah kecil untukmu." Dengan lambaian tangan, 3 tas interspatial muncul di tangan Zhao Hai. Kunjungi No, V, LB, I, N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Zhao Hai meletakkan tas interspatial di atas meja dan tersenyum pada Laura. "Kuot, ini hadiahku untukmu. Ini adalah tas interspatial dengan ruang 10 meter persegi di dalamnya. Lihat dan lihat apakah Anda ingin menggunakannya." Laura dan yang lainnya tertegun sejenak. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Zhao Hai akan begitu murah hati. Dia akan memberi mereka peralatan tata ruang yang tak ternilai harganya. Ini di luar dugaan mereka. Bab 205, Perubahan Mendadak. Tanpa menunggu Laura bergerak, Kelun mengambil tas interspatial dan memeriksanya dengan cermat. Tas interspatial ini tampak seperti tas biasa. Warnanya coklat keabu-abuan dan ada tali rami kuning kecil yang melekat pada mulut. Tas itu sama sekali tidak terlihat istimewa dan bahkan lebih buruk dari tas tangan wanita yang dibuat dengan sangat indah di benua ini. Jika Anda melemparkan tas seperti ini ke depan seorang wanita bangsawan atau wanita muda, dan tidak memberitahu mereka bahwa itu adalah tas interspatial, mereka bahkan mungkin tidak akan mengambilnya. Mereka bahkan tidak mau melihatnya. Namun, bukan itu yang Kelun lihat. Dia sedang mencari susunan ajaib di tas spasial. Kelun adalah seorang peneliti susunan sihir, dan dia suka mempelajari susunan sihir pada semua jenis alat sulap. Sebagian besar alat spasial memiliki susunan sihir yang sangat rumit, dan susunan sihir ini hanya dapat diaktifkan oleh penyihir spasial dengan tingkat yang sangat tinggi. Kalau tidak, susunan sihirnya tidak akan berguna. Yang disebut aktivasi sebenarnya adalah proses penerimaan. Ketika penyihir spasial mencapai tingkat tinggi, mereka dapat menggunakan kekuatan sihir mereka sendiri untuk memisahkan subruang dan kemudian menutup subruang tersebut. Ini adalah proses aktivasi. Susunan ajaib pada peralatan tata ruang adalah susunan sihir penyegel yang sangat istimewa. Fungsi utamanya adalah untuk menutup ruang sekunder yang telah dipisahkan oleh penyihir spasial sehingga orang dapat menggunakannya kapan saja. Oleh karena itu, sebagian besar alat sihir spasial di daratan terbuat dari logam, dan terbuat dari berbagai jenis logam. Susunan sihir penyegel memiliki persyaratan logam yang sangat tinggi dan sangat sulit dibuat. Misalnya, Zhao Hai mengeluarkan tas interspatial. Alat spasial ajaib seperti tas ini belum pernah muncul di benua ini sebelumnya. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, jadi Kelun tentu saja penasaran. Kelun mengambil portal tas dan melihatnya dengan hati-hati, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Dia kemudian mengambil tali yang diikatkan ke tas dan melihat lebih dekat, tapi dia tetap tidak menemukan apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan membuka tasnya. Begitu dia membuka tasnya, proyeksi pemandangan ajaib tiba-tiba muncul di mulut tas. Susunan ajaibnya berwarna biru, dan tampak bersinar dengan cahaya biru. Kren berpikir sejenak.
Dia memutarkan tas, dan memproyeksikan susunan ajaib berputar ke arah tas. Kren menutupi daftar ajaib di kursi dan berkata, kumpulkan. Kursi itu segera menghilang. Karen lalu berkata, api. Kursi itu muncul kembali pada posisi semula. Kren mengangguk. Seperti yang diharapkan, susunan ajaib ini tidak digunakan untuk penyegelan. Ini digunakan untuk pengumpulan dan pelepasan. Barang bagus. Bagaimana ini dibuat? Saat dia berbicara, dia berpikir keras. Zhao Hai dan yang lainnya memandang Kelun dengan mulut ternganga. Zhao Hai ingin menjelaskan kepada Kelun cara menggunakan tas interspatial, tapi dia tidak menyangka Kelun begitu pintar. Dia benar-benar menemukan cara menggunakannya dengan segera. Namun, reaksinya agak aneh. Laura melihat ekspresi Kelun dan tahu bahwa dia tenggelam dalam penelitian susunan sihir. Sekalipun Anda menembakkan bom ke telinganya, dia tidak akan bisa mendengarnya. Dia tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia berkata kepada Zhao Hai, saudara Hai, jangan pedulikan dia. Ayahku memang seperti itu. Dia suka mempelajari susunan sihir dan perlengkapan sihir. Begitu dia mulai belajar, dia akan melupakan segalanya. Zhao Hai memandang Kelun dan berpikir keras. Kelun sangat mirip dengan ilmuwan gila itu. Mereka akan melupakan segalanya demi penelitian mereka. Orang-orang seperti itu patut dikagumi. Jarang sekali menemukan orang sepertimu, Paman. Karena orang-orang sepertimu sihir di benua ini dapat berkembang ke tingkat seperti itu, kata Zhao Hai sambil menggelengkan kepalanya. Ketika Laura mendengar Zhao Hai memuji Kelun, dia tidak bisa menahan senyum manis. Dia juga mengambil tas interspatial dan melihatnya dengan cermat. Zhao Hai tersenyum dan berkata, quote, Anda telah melihat cara menggunakannya. Tas interspatial ini tidak terlalu besar. Jumlahnya hanya sekitar 10 meter kubik. Ia tidak dapat menampung sesuatu yang lebih besar dari itu. Laura berkata dengan gembira, ini sudah sangat bagus. Sekarang, hampir semua peralatan tata ruang di benua itu ada di tangan para bangsawan agung itu. Bagaimana kita bisa memilikinya? Saya mendengar bahwa peralatan tata ruang di tangan mereka tidak terlalu besar. Ini sangat bagus. NBSP, Zhao Hai tersenyum, ada baiknya kamu menyukainya. Tidak sulit bagi saya untuk mendapatkannya, tetapi Anda tidak bisa mengeluarkannya terlalu banyak. Ini akan menjadi terlalu jelas. Lola mengangguk, saudara Hai, jangan khawatir. Aku tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Apakah ini tujuanmu datang ke sini hari ini? Zhao Hai tersenyum. Ya, itu sebabnya aku di sini hari ini. Saya juga ingin melihat-lihat kota Casar. Ngomong-ngomong, aku ingin memintamu membantuku membeli ikan. Saya ingin tahu apakah Anda menemukan sesuatu? Lola mengerutkan kening dan berkata, membeli ikan ini mudah. Saya punya koneksi. Permasalahannya adalah transportasi. Ikannya sangat lembut. Dari tempat saya membelinya hingga Rocky Mountain, saya khawatir kurang dari 1 dari 10 yang akan bertahan. Itu sebabnya saya belum membelinya. Zhao Hai tersenyum. Jadi itulah alasannya. Maka tidak ada masalah. Hubungi pembeli dan lakukan pemesanan. Jika saatnya tiba, kirim seseorang untuk menemukan saya. Saya akan pergi dan mengambilnya sendiri. Mendengar kata-kata Zhao Hai, Lola segera berkata, quote, oke, saya akan segera menghubungi mereka untuk Anda. Ketika saya selesai di sini, saya akan mengirim seseorang untuk menemukan Anda. Zhao Hai mengangguk. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Gelin, kakek hijau, seseorang sedang menyerang Rocky Mountain. Kami akan segera kembali. Gelin tertegun sejenak sebelum ekspresinya berubah. Matanya berkilau dengan cahaya dingin saat dia berkata, kamu punya nyali, kamu datang seperti yang diharapkan. Kemudian, dia berdiri dan memakai helmnya. Zhao Hai juga mengenakan topi penyihirnya. Mereka bertiga berdiri. Zhao Hai menoleh ke Laura dan berkata, Laura, sesuatu terjadi di Rocky Mountain. Saya harus segera kembali. Saya akan datang dan menemui Anda dalam beberapa hari jika saya punya waktu. Oh benar, kalian harus berhati-hati di sini. Saya khawatir Carlo mengirim orang ke sini. Laura dan Kun juga berdiri saat ini. Wajah mereka juga sangat jelek. Mereka juga mengira keluarga Magidere mungkin akan mengirim orang ke sana, tapi mereka tidak menyangka akan secepat itu. Laura mengangguk pada Zhao Hai, jangan khawatir, saudara Hai.
Saya akan baik-baik saja. Hati-hati. Zhao Hai mengangguk mengakui dan memimpin Green dan Mac keluar dari rumah Xin. Mereka menunggang kuda dan segera meninggalkan kota Kas. Segera setelah mereka tiba di luar kota Kas, mereka menemukan tempat yang tidak ada orang di sekitarnya dan memasuki medium dengan kuda mereka. Kemudian, mereka muncul di halaman Villa Kingxi dalam sekejap. Istana itu masih relatif damai. Bagaimanapun, Cai bertanggung jawab atas istana. Bahkan jika penyerang bisa menyerang gunung, mereka harus melewati Cai sebelum bisa memasuki istana. Apalagi mereka bahkan belum mencapai puncak gunung. Mereka masih melawan makhluk undead di kaki gunung. Zhao Hai dan dua lainnya muncul di villa dan segera menuruni gunung. Pada saat yang sama, Zhao Hai melepaskan Zhao Wen dan Cai Er. Zhao Wen masih berbaring di atas kepala Zhao Hai, dan Cai Er sedang duduk di bahunya. Setelah itu, Zhao Hai melepaskan binatang ajaibnya, elang. Dia ingin melihat berapa banyak orang yang akan menyerang mereka kali ini. Mereka bertiga tidak terburu-buru dan perlahan berjalan ke kaki gunung. Namun, mereka tidak keluar dari kabut hitam. Sebaliknya, mereka berdiri di dalam kabut hitam. Cai Er melambaikan tangannya, dan proyeksi seperti layar muncul di depan Zhao Hai dan yang lainnya. Karena area kamera pengintai bertambah, Zhao Hai dapat melihat situasi di luar dengan sangat jelas. Ada beberapa tentara bayaran yang melawan makhluk undead di luar. Zhao Hai tidak meninggalkan banyak makhluk undead di sini, tapi kebanyakan dari mereka adalah ahli seperti Zhao Jia, Zhao Xi, dan Zhao Jia. Yang terpenting, masih ada Bof dan makhluk undead yang menyerang Laura dan dibunuh oleh Eagles. Zhao Hai melepaskan elangnya untuk melihat apakah musuh mempunyai bala bantuan. Elang-elang ini sedang mengintai daerah dari kota Kasa sampai ke Rocky Mountain. Zhao Hai curiga musuh sedang mencoba menyergap bala bantuan mereka. Pembunuh sebenarnya sedang dalam perjalanan kembali dari kota Kasa. Namun, musuh tidak akan pernah mengira bahwa Zhao Hai dan yang lainnya akan memiliki ruang untuk kembali ke Rocky Mountain dalam sekejap. Segera, elang melaporkan kembali bahwa mereka tidak menemukan adanya penyergapan di jalan. Ini di luar dugaan Zhao Hai. Meskipun ada banyak tentara bayaran yang menyerang Rocky Mountain, hampir 1000 di antaranya tidak ada ahli sejati. Ada beberapa penyihir, tapi level mereka tidak terlalu tinggi. Setelah melepaskan beberapa penyihir berskala besar, kekuatan sihir mereka tidak dapat mengimbangi, jadi mereka tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Zhao Jia dan yang lainnya. Jelas mustahil menyerang Rocky Mountain dengan kekuatan seperti ini. Apa yang sedang terjadi? Zhao Hai memberitahu Green tebakannya. Green menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan muda, saya pikir kita harus kembali ke pinggiran kota Kas dan perlahan berjalan kembali untuk melihat apakah mereka ada penyergapan. Bagaimana menurutmu?" Alasan Green mengatakan ini adalah karena ada terlalu banyak cara untuk bersembunyi dari deteksi orang di dunia ini. Belum lagi cara lain, hanya mantra tembus pandang saja yang bisa menyembunyikannya dari para elang itu. Jika pihak lain benar-benar ingin menyergap mereka, mereka pasti akan membuat rencana yang sangat mudah. Tidak ceroboh seperti penyergapan sebelumnya terhadap Laura. Alasan mengapa mereka begitu tergesa-gesa menyergap Laura terakhir kali adalah karena mereka belum cukup siap. Mereka tidak mengira Laura akan berani mengambil tindakan. Kali ini, jelas dia sudah punya rencana, jadi dia pasti sudah mempersiapkannya dengan baik. Zhao Hai mengangguk. Baiklah, kalau begitu ayo kembali. Kami akan berjalan kembali perlahan. Saya akan melihat apakah mereka punya rencana cadangan. Setelah itu, mereka bertiga kembali ke halaman dan bergabung dengan kelompok kota Casar ketika mereka memasuki dunia nyata. Kemudian, mereka duduk di Xenomorph dan dengan cepat menuju Rocky Mountain. Zhao Hai sangat terburu-buru karena dia ingin bertindak. Dia ingin membuat orang-orang berpikir bahwa mereka sedang terburu-buru untuk kembali dan menyelamatkan mereka, sehingga mereka tidak punya waktu untuk melihat-lihat. Dia ingin menciptakan peluang bagi orang-orang untuk menyergapnya.